Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang voltaic cell atau sel volta. Oke, simak baik-baik. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang reaksi redox terkait bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi redox dengan menggunakan metode Bilox maupun setengah reaksi. Nah, untuk hari ini kita akan menggunakan konsep redox tersebut dalam pembahasan sel elektrokimia, di mana sel elektrokimia ini terdiri dari dua jenis, yaitu sel volta atau galvani dan sel elektrolisis. Nah, untuk sel volta ini bisa kalian cari sendiri informasinya bagaimana sejarahnya penemuan dari sel volta ini. Hari ini kita akan membahas dari definisi terlebih dahulu. Nah, sel volta itu merupakan suatu sel, rangkaian sel, di mana terjadi peristiwa perubahan energi kimia menjadi energi listrik, atau reaksi redox yang menghasilkan arus listrik. Sedangkan untuk sel elektrolisis itu merupakan kebalikan dari sel volta, di mana energi listrik dapat diubah menjadi energi kimia atau arus listrik yang dapat menghasilkan reaksi redox. Oke, untuk hari ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang sel volta atau sel galvani. Ya, berikut akan dijelaskan tentang proses terjadinya sel volta. Ya, ini adalah gambar dari rangkaian sel volta. Ya, saya akan deskripsikan di sini. Jadi, satu rangkaian sel volta itu terdiri dari setengah sel yang berbeda. Ini ada dua ya, setengah-setengah sel. Sama seperti kalian mempelajari tentang metode setengah reaksi. Jadi, nanti ada setengah sel yang mengalami oksidasi, ada setengah selnya lagi mengalami reduksi. Nah, untuk sel yang di sisi kiri ini adalah elektrode yang terbuat dari logam perak atau Ag. Sedangkan yang di sisi kanan merupakan elektrode yang terbuat dari logam tembaga atau Cu. Kemudian di sini ada jembatan garam yang biasanya tabung ini diisi oleh larutan-larutan yang bersifat elektrolit seperti KNO3 atau kalium nitrat maupun kalium klorida KCl. Kemudian nanti ada alat ukurnya di sini yaitu voltmeter untuk mengukur berapa arusnya, berapa beda potensialnya maksud saya yang dihasilkan dari kedua elektrode ini. Nah, pada saat terjadinya sel volta ini, reaksi reduksi dan oksidasi terjadi secara bersamaan. Nah, terlebih dahulu, kalian harus mengetahui apa saja jenis elektroda atau elektrode sama. Nah, elektrode itu terbagi menjadi dua, yaitu anode dan katode, di mana di anode ada tempat terjadinya reaksi oksidasi atau pelepasan elektron, sedangkan di katode yaitu tempat terjadinya reaksi reduksi atau penangkapan elektron. Nah, untuk sekarang ini, logam yang manakah yang seharusnya diletakkan sebagai anodenya atau diletakkan di anode, atau logam manakah yang harusnya diletakkan di katode? Nah, nanti kita bahas di section standar reduksi potensial dari beberapa logam ya. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana proses terjadinya. Nah, di sini logam tembaga ditempatkan di anode, sedangkan logam perak di katode. Jadi, logam tembaga yang tadi itu
dicelupkan ke dalam suatu larutan yang namanya larutan tembaga nitrat atau tembaga 2 nitrat CuNO3 2 kali. Kemudian logam perak ini Ag dicelupkan ke dalam larutan perak nitrat AgNO3. Nah, saat sel volta ini sedang berlangsung, logam tembaga mengalami oksidasi menjadi ion tembaga positif 2 dan melepaskan 2 elektron. Jadi, ion positif ini akan memasuki larutan yang ada di sekeliling dari ruang anode di sini. Jadi, konsentrasi larutan di anode akan semakin pekat atau bertambah. Kemudian, 2 elektron ini akan menuju katode, di mana akan ditangkap oleh ion perak positif 1 menjadi endapan Ag. Ya, ini reaksinya ya secara lengkap anak-anak. Nah, karena diproduksinya endapan Ag, ini yang menyebabkan terjadi penambahan massa elektrode katode, karena endapan ini menempel pada elektrode katode. Sedangkan konsentrasi larutan AgNO3 ini berkurang, karena Ag+ yang tadi telah meninggalkan larutan AgNO3 untuk bereaksi dengan elektron ini. Jadi yang tersisa di sini adalah ion negatif dari AgNO3, yaitu ion nitrat NO3-. Di sini yang malah lebih kaya akan ion negatif. Nah, oleh karena itu, karena tidak terjadi keseimbangan muatan, di mana di ruang anode itu lebih banyak ion positifnya, diproduksinya ion Cu2+ ini, sedangkan di ruang katode lebih banyak ion negatifnya, maka muatan ini akan dinetralkan oleh di sini jembatan garam, di mana di jembatan garam sudah ada, kita ambil contoh, larutannya adalah KCl. Nah, jadi dalam KCl itu sudah ada ion positif dan negatifnya. Positifnya yaitu K+, sedangkan negatifnya yaitu Cl-. Jadi, ion positif dari larutan yang ada dalam jembatan garam ini akan menuju katode untuk menetralkan kelebihan muatan negatif, sedangkan ion negatif Cl- dari jembatan garam akan menuju anode untuk menetralkan kelebihan muatan positif dari Cu2+. Jadi itu ya fungsinya jembatan garam untuk menetralkan muatan. Jadi di jembatan garam ini adalah suatu tabung di mana kedua ujungnya itu disumbat, tapi sumbatnya itu bersifat keropos dia, mudah ditembus oleh larutan saat pertukaran exchange ionnya. Ya. Nah, bagaimana untuk aliran elektronnya, elektron flow? Nah, elektron itu mengalir dari anode ke katode. Karena di anode itu diproduksinya atau dilepaskannya elektron, maka otomatis aliran elektronnya yaitu dari sisi kanan ke kiri. Dari anode ke katode. Nah, karena di volta itu kita memandang bahwa anode itu adalah tempat dihasilkannya elektron, maka anode itu disebut dengan elektrode negatif. Sedangkan katode penangkapan elektron dia jadi elektroda positif. Ya, begitu ya anak-anak untuk proses terjadinya sel volta. Nanti ketika diukur dalam voltmeternya, jika hasil voltmeternya itu menunjukkan nilai yang positif, artinya reaksi redoksnya berlangsung secara spontan. Ya, tadi kan di sini setengah reaksi oksidasinya di sini, setengah reaksi reduksinya di sini. Jika menghasilkan hasil yang spontan, nanti beda potensialnya bernilai positif, maka reaksi redoksnya berlangsung spontan, yang artinya reaksi redoksnya dapat menghasilkan arus listrik. Jadi energi kimianya bisa diubah menjadi energi listrik.
Kita lanjut menuliskan reaksi sel. Nah, reaksi sel ini kita kembali salin yang tadi reaksi katode anodenya apa yang terjadi. Ingat di katode itu adalah tempat terjadinya reaksi reduksi, pasti penangkapan elektron. Anode, tempat terjadinya pelepasan elektron. Jadi elektronnya di sisi kanan ya. Nah, kita lihat di sini elektronnya belum setara antara katode dan anode. Kembali ingat konsep sebelumnya di redox, kita perlu menyetarakan jumlah elektron. Jadi, tinggal dikalikan saja untuk reaksi di katode ini dikalikan 2, reaksi di anode kalikan 1 untuk menyetarakan jumlah elektronnya. Jadi, koefisien di katode, reaksi di katode semua dikalikan 2. Begini jadinya anak-anak. Nih. Kemudian di anode tetap ya. Lalu kita jumlahkan reaksinya seperti biasa. Cari spesi-spesi yang sama. Kalau dia berlawanan atau berbeda ruas, itu artinya disederhanakan. Kalau dia sama ruas, artinya dijumlah. Nah, kebetulan ini kita mendapat berbeda ruas, maka disederhanakan. Sehingga nanti reaksi sel secara bersihnya itu sudah tidak ada 2 elektron lagi. Jadi ini anak-anak reaksi bersihnya untuk reaksi selnya. Ya, sudah setara, harus sudah setara. Yaitu untuk penulisan reaksi sel, kita lanjut ke penulisan notasi sel. Nah, notasi sel ini berbeda dengan reaksi sel. Notasi sel berdasarkan perjanjian atau konvensi secara internasional, maka disepakati untuk notasi sel itu ditulis seperti ini. Di mana kalian tuliskan dulu di sisi kiri itu adalah zat apa yang mengalami oksidasi. Kemudian di sisi kanannya adalah zat apa yang mengalami reduksi. Atau dengan kata lain, di kiri itu adalah zat yang ada di anode, di kanan adalah zat yang ada di katode. Ini di tengah-tengah harus kalian batasi dengan jembatan garam. Kalau lambangnya yang garis 2 vertikal ini itu artinya jembatan garam. Kalau artinya yang jembatan garis 1 vertikal ini artinya adalah pembatas fase. Jadi di sini anode itu oksidasi, berarti oksidasi dari Cu solid menjadi Cu2+ Aki. Ion pasif fasenya Aki. Jadi solid dengan Aki itu berbeda. Fasenya dibatasi oleh tanda garis 1 ini. Kemudian di katode reduksi Ag+, Aki, jadi Ag solid dibatasi 1 garis. Ya, itu anak-anak untuk penulisan notasi sel. Nah, kita lanjut membahas standar reduksi potensial. Nah, standar reduksi potensial ini merupakan data-data berapa besar potensial voltase dari setiap logam yang mengalami reduksi. Nah, mengapa didapatkan data demikian? Karena berdasarkan hasil dari percobaan. Harga standar reduksi potensial dari beberapa logam ini sangat berguna pada saat kita menentukan beberapa potensial standar sel hasil dari percobaan sel volta. Setelah kita merangkai sel volta, apakah menghasilkan reaksi yang spontan atau tidak? Apakah bisa menghasilkan arus listrik atau tidak? Nah, jadi potensial sel volta dapat ditentukan melalui percobaan dengan menggunakan voltmeter. Perbedaan standar reduksi potensial antara kedua elektrode, antara katode dan anode itu disebut potensial standar sel. Untuk mengukur potensial suatu elektrode, digunakan elektrode lain sebagai pembanding atau standar. Biasanya digunakan elektrodenya yaitu hidrogen. Karena hidrogen itu pada potensialnya sama dengan 0. Dia dijadikan pembanding atau standar. Nah, potensial elektrode yang dibandingkan dengan elektrode hidrogen yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, itulah yang dinamakan dengan potensial elektrode standar. Nah, karena reaksinya berlangsung reduksi penangkapan elektron, jadi namanya potensial standar reduksi, atau ini bahasa Inggrisnya. Balik ya, standard reduction potential. Nah, ini kita gunakan nanti untuk menentukan berapa beda potensialnya.
Tapi nanti biasanya tersedia di soalnya jika tidak ada tabel. Nah, kita untuk menghitung berapa potensial standar sel. Potensial standar sel itu kita bisa cari dengan mencari selisih berapa standar reduksi potensial logam yang ada di katode dengan berapa standar reduksi potensial logam yang ada di anode. Ini lambang standar yang seperti lambang derajat. Atau dengan kata lain, potensial standar sel itu bisa dicari dengan berapa potensial standar reduksi dari logam yang mengalami reduksi yang tempatnya di katode, atau ini yang di anode berapa besarnya potensial standar reduksi dari logam yang mengalami oksidasi dikurangi. E katode kurang E anode, itu singkatnya ya anak-anak. Nah, ini data yang saya ambil dari tabel tadi supaya kita tidak bolak-balik. Ini adalah nilai standar reduksi potensial dari logam Ag dan logam Cu yang dipakai dalam contoh rangkaian sel volta di depan tadi. Nah, saya akan langsung menjawab pertanyaan yang tadi, logam apakah yang seharusnya ditempatkan di anode atau di katode? Kita lihat di sini nilai standar reduksi potensialnya yang manakah yang lebih bernilai negatif. Sudah tentu yang lebih negatif nilainya adalah logam Cu plus 0,3 dengan plus 0,8. Jadi ini yang lebih negatif ya. Jadi logam yang lebih negatif itu akan lebih reaktif atau lebih cenderung mengalami oksidasi. Artinya dia bisa mendesak logam yang lebih atau kurang reaktif. Nanti kita akan bertemu dengan direct volta. Jadi logam yang lebih reaktif itu bisa mendesak logam yang di bawahnya. Nah, untuk Ag dia kurang reaktif, jadi artinya nilai standar reduksinya lebih bernilai positif. Jadi dia ditempatkan di katoda, di elektrode positifnya. Jadi langsung saja kita bisa menghitung E-cell dari contoh sebelumnya. Pakailah rumus yang ini. Ini masih metode rumus. Jadi E katode berarti E potensial standar reduksi dari Ag dikurangi potensial standar reduksi dari tembaga. Nilainya ini jangan dibalik. Kalau kita menggunakan rumus ini, jangan dibalik. Berapapun yang tertulis dalam data standar reduksi potensial, itulah yang kalian pakai. Jadi untuk standar reduksinya Ag adalah plus 0,8 dikurang standar reduksi Cu plus 0,34. Nah, ini matematika harus dikuasai. Hati-hati berhitung di sini. Min kali plus min. Jadi positif 0,8 kurang 0,34. Hasilnya adalah positif 0,56 volt. Kalian juga harus cermat di sini. Ingat menulis tanda positif atau negatifnya biar tidak ambigu. Reaksinya spontan atau tidak. Jadi karena E-cellnya di sini bernilai positif, maka reaksi redoksnya adalah berlangsung secara spontan. Jadi kalian sudah benar bahwa nanti sel voltanya yang kita rangkai sebelumnya itu bisa menghasilkan arus listrik karena reaksi redoksnya berlangsung spontan. Ditunjukkan dari nilai potensial standar selnya, yaitu positif 0,56 volt. Kalau negatif berarti tidak bisa menghasilkan arus listrik. Jadi dalam merangkai sel volta itu kalian harus tukar posisi katode anodenya. Berarti kalian perlu lebih cermat lagi memperhatikan yang mana standar reduksinya yang lebih negatif atau lebih positif. Hati-hati menempatkan di elektrodenya. Nah, yang kedua saya ambil lagi metode penjumlahan reaksi. Nah, metode penjumlahan reaksi ini sedikit berbeda dari metode yang sebelumnya, metode rumusnya ini. Kalau kalian penjumlahan reaksi, kalian perlu menuliskan reaksi selnya terlebih dahulu. Bagaimana reaksi yang terjadi di katode, anode. Sebelumnya kita sudah menuliskan reaksi sel, kebetulan sudah menuliskan reaksi sel, tinggal ditambahkan berapa standar reduksi potensial dari masing-masing logamnya.
Jadi kebetulan tadi katodenya sudah dapat yang setara seperti ini, tinggal ditambahkan nilainya, standar reduksi potensialnya. Anodenya juga sudah dapat di sini. Nah, di sini yang saya bilang sedikit berbeda ya. Kalau kalian menggunakan metode ini, kalian harus membalik nilai potensial standar reduksinya. Dari yang diketahui ini adalah standar reduksi ya, reaksi reduksinya. Kita lihat Cu di sini kan seharusnya mengalami oksidasi. Sedangkan yang diketahui di data ini, data tabelnya itu adalah reaksi reduksi. Nilainya adalah plus 0,34. Jadi kita balik karena reaksinya yang seharusnya terjadi adalah anode. Di anode adalah oksidasi. Berarti kita balik nilai potensialnya ini. Nilainya yang dibalik. Jadi negatif. Negatif. Pokoknya kita pakai metode ini harus dibalik nilai dari potensial standar reduksinya. Dari apa yang seharusnya terjadi secara nyatanya ya, realitinya itu di saat dirangkai di dalam percobaannya, apa yang seharusnya di anode dan katode. Nah, jadi karena sudah membalik nilai, nah hati-hati juga di sini anak-anak. Untuk potensial standar ini tidak usah dikali. Tadi kan kalian menyetarakan jumlah elektronnya itu kan dikali 2. Ini jangan ikut dikali 2 nanti ya. Nilai E selnya ini, nilai standar reduksi potensial jangan ikut dikalikan 2. Hanya perlu dibalik tandanya aja. Positif atau negatif. Jadi tinggal dijumlahkan. Cari yang sama spesinya, dapat reaksi bersihnya seperti ini. Ingat ini, positif tambah negatif. Sama kasusnya seperti ini ya. Jadi hasilnya pasti sama, plus 0,56 volt. Ingat ditulis positif atau negatifnya. Jadi saya ulang, untuk metode yang pertama, ini yang simple, kalian ikuti rumus saja, tidak usah membalik nilai standar reduksi potensial. Apa yang tertulis di data tabel, itulah yang kalian tulis. Selama kalian sudah benar yang mana reduksi, yang mana oksidasi, memasukkan data logamnya. Kalau yang di sini, metode penjumlahan, kalian harus membalik nilai standar reduksi potensialnya dari apa yang seharusnya terjadi, oksidasi atau reduksi. Di sini Cu-nya berdasarkan data tabel teoretiknya dia reduksi, sedangkan di kenyataan dia oksidasi, dia ditempatkan di anode, maka harus dibalik dari plus menjadi min. Ya, begitu ya, emphasize saya, penekanan saya. Nah, karena sudah menyimak pemaparan materi dari saya, seperti biasa, supaya tidak beku otaknya, supaya dilatih kelenturan tangannya. Nah, exercise. Kembali berlatih, kerjakan ini beberapa soal ya terkait penulisan notasi sel, reaksi sel, perhitungan standar potensial selnya. Nanti dibahas hari Rabu. Ingat, pahami materi ini karena akan dikeluarkan saat UTS minggu depan. Baik, silakan disimak dulu materi ini. Jangan lupa berlatih supaya lebih bermakna pembelajaran ini. Oke, saya rasa cukup sekian dulu pembelajaran daring kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya masih terbuka terhadap saran ataupun masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Apapun yang masih dalam keraguan atau kebingungan, silahkan ditanya. Oke, terima kasih. Om Santi 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 Om.